Sebenarnya kalau perzinahan tanpa menikah, sebenarnya dalam hukum positif Indonesia tidak ada hukumannya, karena memang kedua belah pihak saling suka sama suka. Beda konteksnya kalau misalkan kita lihat dalam perspektif hukum Islam misalkan. Nah tentu itu ada sanksinya. Tapi kalau kita bicara tentang hukum positif memang tidak ada sanksinya. Kalau misalkan pihak-pihak yang kemudian melakukan perzinahan itu memang belum terikat dalam sebuah pernikahan, kira-kira seperti itu. Nah itu lain ceritanya. Kalau sepanjang ada pengaduan, ya memang bisa dilakukan proses hukum. Sepanjang ada pengaduan ya. Artinya meskipun dalam kondisi dipaksa untuk melakukan hubungan intim tersebut, tapi sepanjang tidak ada pengaduan dari pihak yang misalkan korban perempuan dalam hal ini ya, itu tidak akan ada proses hukum terhadap si lakinya gitu. Tapi kalau misalkan ada pengaduan dari si perempuannya, maka tentu proses hukum itu bisa berlaku untuk yang laki-lakinya. Seperti itu kira-kira. Nanti dilihat kira-kira seperti apa rangkaian peristiwanya. Itu yang kemudian menjadi konsen daripada penegak hukum untuk menindaklanjuti masalah yang seperti itu. Yang dilihat adalah rangkaian peristiwanya. Kalau kemudian ada unsur paksaan, kemudian diadukan, maka disitulah peristiwa pidananya. Tapi kalau misalkan tidak ada unsur paksaan, lalu kemudian dia mengadukan, nah itu juga yang kemudian harus dilihat secara menyeluruh, supaya tidak kemudian orang yang sudah suka sama suka berhubungan intim dilaporkan kemudian masuk penjara. Kan juga tidak seperti itu, kan delik aduan ya. Kalau pasal 285 tentang pemerkosaan tadi kan unsurnya ada paksaan. Kalau ada paksaan berarti kan lebih ke pemerkosaan. Nah itu hukumannya di atas 5 tahun penjara, seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih ke perzinahan tadi ya di bawah 5 tahun. Saya kira KUHP kita sudah sangat utuh ya, artinya dalam hal ini sudah sangat lengkap untuk kemudian bisa menindak ya warga negara yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Nah kalau kaitannya dengan yang Anda sampaikan tadi, saya kira jelas sekali ya, itu diatur dalam pasal 369 KUHP ya, ancaman dengan asusila tadi ya, misalkan mau menyebarkan katakanlah fotonya atau video dengan ancaman misalkan, kalau misalkan tidak berhubungan yang tadi ya, saya kira itu sudah masuk dalam pasal 369. Jadi unsur perbuatan pelaku kalau kemudian diadukan oleh korban itu bisa memenuhi pasal 369 karena ada unsur pengancaman di sana, yang pengancamannya itu konteksnya adalah perbuatan asusila mereka gitu kira-kira. Nah itu yang kemudian tidak boleh menurut undang-undang dilakukan. Nah, hukumannya ya itu di atas 5 tahun penjara, bisa lebih berat hukumannya. Oke.